Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andin Atma Safira, NIM 190554142. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari simulasi ANN yang telah saya peroleh dari jurnal prediksi beban listrik menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan tipe propagasi balik. Sebelum itu, adapun penjelasan dari jurnal pendahuluan, yaitu dalam penyaluran energi listrik terdapat gardu induk yang berfungsi untuk mengatur aliran tenaga listrik yang disalurkan ke pelanggan. Komponen utama dari gardu induk adalah transformator yang berfungsi sebagai mentransformasikan tenaga listrik dengan mengubah tegangan kerja sistem. Adapun metode yang digunakan yaitu metode JST yang didasarkan pada cara kerja jaringan saraf manusia. Metode ini memiliki banyak varian, yaitu metode umpan maju, RBF, recurrent, dan propagasi balik. Berdasarkan penelusuran, metode jaringan syaraf tiruan atau JST tipe propagasi balik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode lain. Metode ini sangatlah akurasi tinggi dalam tugas-tugas untuk memprediksi. Oleh karena itu, penelitian digunakan metode JST tipe propagasi balik untuk memprediksi beban puncak transformator tenaga. Prediksi beban puncak transformator tenaga pada gardu induk dapat diartikan bahwa peralatan listrik yang berfungsi untuk mentransformasikan listrik tegangan tinggi menjadi tegangan menengah sebagai alat ukur pengendalian operasi dan melaksanakan fungsi proteksi sistem. Dalam istilah gardu induk, stasiun pengumpul energi listrik dari suatu sistem pembangkit atau sistem transmisi terdiri dari trafo, pemutus daya, saklar, pemisah, stasiun bus, reaktor pembatas arus, trafo tegangan, kapasitor, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, di sini akan mensimulasikan ANN pada prediksi pengolahan data pada transformator tenaga. Di sini ada data dari transformator tenaga 1 yang saya akan analisis, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019. Adapun input yang perlu dimasukkan dalam MATLAB yaitu X1 sampai X5 dengan target atau prediksi yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data pada trafo tenaga 2, yang dimana itu saya akan mensimulasikan dari 2015 sampai 2019. Baik, selanjutnya saya akan memasuki aplikasi MATLAB. Sebelum itu, saya akan memasuki variabel pada workspace yang telah diinputkan, yaitu input 1, input 2, target 1, dan target 2. Pada input 1, saya telah mengumpulkan data pada Excel. Ini adalah data dari X1 sampai X5 yang akan diinputkan di input 1. Lalu pada target 1, ini akan dimasukkan pada MATLAB. Dan selanjutnya pada input 2 juga sama, dari input 1 sampai input 5 dimasukkan pada MATLAB, dan pada target 2 juga akan dimasukkan dari Excel ke MATLAB. Lalu selanjutnya adalah mensimulasikan variabel dengan menggunakan Command & N tool. Dari
Dapat dilihat bahwa ini merupakan NM tool. Selanjutnya kita akan import input 1 sesuai dengan input data. Oke. Target 1 sesuai dengan target data. Oke. Selanjutnya kita akan mencari network. Pada network 1, pada layer 1, kita input data, input 1, target data, target 1, training, adoption, performance itu sesuai dengan default MATLAB. Lalu pada neuron kita berikan 30 dan transfer function logsheet. Kita create. Selanjutnya pada network 2, itu pada layer 1, pada layer 2, itu tansik, kita create. Ini kita purelin. Baik, selanjutnya kita akan melihat network 1. Ini kita masukkan input dan target. Lalu pada input kita ubah menjadi, asumsikan menjadi 2000. Lalu max fill itu 1000 dan min grade itu 9. Dapat dilihat pada performance, training state, dan regression ini sudah terprogres. Lalu kita akan melihat hasil dari NM tools. Dapat dilihat bahwa data yang didapatkan tidak sesuai, maka yang paling mendekati adalah target kedua. Lalu pada network 2 juga sama. Kita akan inputkan 2000, 9, dan 1000. Kita akan tunggu progresnya. Dapat dilihat bahwa pada network 2, pada input yang 1, itu didapatkan pada target 1 itu sesuai dengan data. Lalu yang target lainnya itu belum mencapai sesuai dengan data yang diperoleh. Lalu kita akan ke network 3. Pada 0
Network 3 itu kita inputkan selanjutnya kita akan mengecek pada network 3 itu tidak didapatkan hasil sesuai dengan data. Selanjutnya adalah kita import data input 2, target 2 dengan target data. Selanjutnya kita akan input 2. Ini akan kita hilangkan terlebih dahulu network yang sebelumnya kita peroleh hasilnya, karena kita ingin memulai dengan input 2 dengan target 2. Ini sesuai dengan default pada kita transfer proxy, create, lalu pada network 2 itu sesuai layer 2 dan purlin. Oke, dan pada network 3 kita pakai transfer function transit. Lalu kita inputkan input 2, target 2. Ini sesuai dengan perumpamaan. Kita menggunakan epoch 2000 dan maxfill 1000. Lalu kita mau tunggu. Kita dapat melihat hasilnya ini hampir sesuai, namun tidak dinyatakan dalam target. Lalu kita pada network 2 kita buka. Kita train network, kita bisa regression. Nah, pada data network 2 input 2 ini juga tidak sesuai dengan data yang didapatkan. Lalu pada
network 3 juga kita akan mencoba mensimulasikan. Ini sesuatu progres kita dapat regression, maka terlihat pada network 3 ini sesuai dengan target pada target pertama. Lalu pada target ketiga juga hampir sesuai, namun tidak sesuai dengan target yang diberikan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah dari input 1 dan input 2 pada network 3 itu dapat sesuai dengan target. Untuk yang lainnya seperti target di network 1 dan network 2 itu masih belum sesuai dengan data yang diperoleh pada jurnal. Sekian yang dapat saya sampaikan pada simulasi kali ini. Terima kasih atas waktunya.